Pada video ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Soal pertama, saya diminta untuk merevisi pesan bisnis agar lebih profesional, sopan, jelas, dan persuasif. Pesan awalnya masih terlalu singkat dan kurang menunjukkan empati kepada pelanggan. Selain itu, struktur pesannya juga belum lengkap. Oleh karena itu, saya merevisi pesan tersebut menjadi lebih baik dengan menambahkan salam pembuka, permintaan maaf yang sopan, menjelaskan masalah, estimasi waktu, dan penutup. Contohnya, kepada yang terhormat pelanggan kami mohon maaf atas keterlambatan pengiriman pesanan Anda akibat kendala pada bagian pergudangan. Saat ini tim kami sedang melakukan penanganan dan pesanan akan dikirimkan kembali minggu depan. Kami sangat menghargai kesabaran dan pengertian Anda. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Menurut saya, revisi ini lebih profesional karena menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan. Pada soal nomor 2, saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya antara Indonesia dan Jepang. Dalam komunikasi bisnis internasional, komunikasi antar budaya sangat penting karena setiap negara memiliki budaya komunikasi yang berbeda. Di Indonesia cenderung lebih santai dan fleksibel dalam berkomunikasi, sedangkan Jepang lebih formal, disiplin, dan sangat menjaga sopan santun. Contoh pertama, orang Indonesia kadang menyampaikan kritik secara langsung, namun Jepang, kritik biasanya disampaikan secara lebih halus agar tidak menyinggung lawan bicara. Solusinya adalah menggunakan bahasa yang lebih sopan dan menjaga etika komunikasi. Contoh kedua, di Indonesia, keterlambatan beberapa menit kadang masih dianggap wajar, tetapi di Jepang, ketepatan waktu sangat penting dan keterlambatan dianggap kurang profesional. Solusinya yaitu datang tepat waktu dan menghargai waktu saat bekerja sama dengan orang Jepang. Jadi kesimpulannya, memahami budaya negara lain sangat penting agar komunikasi bisnis berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman. Pada soal nomor 3, saya diminta membuat contoh email bisnis profesional klien yang mengeluhkan keterlambatan pengiriman produk. Email bisnis harus menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan tetap menjaga etika komunikasi. Contoh emailnya yaitu pada subjek permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk. Kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu klien, kami mohon maaf atas keterlambatan pengiriman produk pesanan Anda akibat adanya kendala distribusi. Saat ini, tim kami sedang melakukan penanganan agar produk dapat segera dikirimkan. Kami sangat menghargai kesabaran dan pengertian Anda. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada perusahaan kami. Hormat kami, customer service. Menurut saya, email tersebut sudah sesuai dengan struktur email bisnis karena terdapat subjek, salam pembuka, isi email, dan penutup. Soal nomor 4, saya akan menjelaskan 4 hambatan komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, hambatan bahasa. Hambatan ini terjadi karena penggunaan bahasa yang sulit dipahami. Contohnya ketika atasan menggunakan istilah yang terlalu rumit sehingga karyawan bingung. Solusinya yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Yang kedua, hambatan budaya. Hambatan ini terjadi karena perbedaan kebiasaan dan cara komunikasi. Contohnya, budaya kerja tiap negara berbeda. Solusinya, saling memahami dan menghargai budaya lain. Yang ketiga, hambatan teknologi. Hambatan ini terjadi karena gangguan alat komunikasi atau internet. Contohnya, suara meeting online terputus-putus, dan solusinya menggunakan jaringan yang baik dan memahami penggunaan teknologi. Yang keempat, hambatan psikologis.
terjadi karena rasa takut, gugup, atau stres. Contohnya, karyawan takut untuk menyampaikan pendapat ke atasan, dan solusinya menciptakan komunikasi yang nyaman dan terbuka. Jadi kesimpulannya adalah hambatan komunikasi harus diatasi agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Soal nomor 5, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Komunikasi bisnis sangat penting karena membantu koordinasi kerja, penyampaian informasi, dan kerjasama antar karyawan. Komunikasi yang efektif juga dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan produktivitas kerja. Contohnya, jika atasan memberikan instruksi dengan jelas, maka pekerjaan karyawan akan lebih cepat dan tepat. Jadi, kesimpulannya, komunikasi bisnis memiliki peran penting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.